Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys bersama saya Sotik Elektro. Untuk video kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang sistem kerja TV Protect ya. Dan TV ini yang kita akan bahas TV Sharp Alexander. Oke, kita langsung bahas ya. Untuk pin protect pada IC EXP88 EXP855WC itu pin protect utama itu di pin 63 ya guys. Ini protect utama di pin 63 karena protect pin 63 ini dia mengarah ke beberapa cabang ya. Ini dari 33 volt ke 33 volt, 5 volt tuner, kemudian tegangan 180, ABL, heater, X-ray, kemudian ke 78 R09 dan sebagainya. Kemudian ada titik protect pin, jadi ada 3 titik protect ya guys. Di IC EXP855WC ini ada 3 titik protect. Kalau yang pin 63 ini adalah titik utama protectnya. Kemudian pin 7 ini ada protect ini protect AC detektor ya. Biasanya di sana ada tegangannya berapa. Kalau tegangannya kurang dari spesifikasinya maka akan terprotek. Kemudian pin 8 ada protect vertikal. Nah, pin 8 ya, vertikal good. Nah, di sini sampling tegangannya adalah 0,6. Di sini ada pin 8 ada tegangan 0,6. Kalau tegangan ini hilang maka TV terprotek ya. Untuk lebih jelasnya mari kita praktekkan ya guys. Dimulai dari intinya protect itu suatu sistem pengamanan pada TV Sharp ya, sistem pengamanan dimana suatu pesawat televisi itu sudah didesain ya, di pabrik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi kebakaran, short, atau terjadi hal-hal yang lain, terjadi strum, tegangan tinggi ya, efek mengeluarkan tegangan tinggi, yaitu untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tersebut, mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah disebutkan tadi guys. Kemudian karakteristik protect ini di Sharp itu digunakan sebuah dioda ya. Jadi dari IC pin protect misalkan 63 nih ya, di titik katoda ini prinsipnya begini, anoda katoda. Ini titik anoda ini harus lebih kecil dari titik katoda, maksudnya tegangan anoda dan tegangan katoda itu nggak boleh sama ya, harus lebih kecil dari tegangan katoda. Jadi tegangan katoda itu lebih besar dari tegangan anoda ya. Kalau tegangan katoda lebih kecil dari anoda, maka arus yang
arus yang ada di sini yang di anoda maka akan mengalir ke katoda, karena di sini kalah ya. Di sini tegangannya minim, kalau di sini maksim ya. Dan maksudnya 4 volt, di sini 2 volt, maka akan 2 volt ini kalah mengalir. Akhirnya yang 4 volt ini hilang, maka akan terjadi protek ya, seperti oke lanjut guys. Di dalam sistem protek itu emang sudah diatur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tegangan naik, arus listrik naik, mengkhawatirkan terjadi kebakaran. Makanya penting sekali untuk sebuah pesawat televisi dilengkapi dengan sistem protek. Oke, kita praktekkan aja guys. Dalam menangani TV protek, langkah-langkah yang pertama itu kita cek tegangan dulu guys ya, karena ngecek tegangan itu adalah salah satu penyelesaian. Maksudnya dengan mengecek tegangan kita akan menjadi tahu mana tegangan yang drop dan mana tegangan yang over. Misalkan titik proteknya di mana kan kagak tahu, makanya harus dicek tegangan dulu. Dan di sini kita akan praktekkan dengan mengecek tegangan. Titik protek pada TV normal itu tegangannya 4 volt ya, kadang ada yang kurang ya, kurang dari 4 volt juga ada. Oke, coba kita nyalakan TV-nya. Oke, nyalakan TV-nya guys. Oke, udah nyala. Kita cek tegangan B plus. Tegangan B plus 127 volt, normal ya. Kemudian ini kan normal ya guys, maksudnya TV normal menyala ya. Kita tes titik proteknya berapa tegangan kalau titik TV normal. Misalkan ini tegangan 180 volt sini ya, 180 volt nih, 177. Nah, dimana pin proteknya? Pin proteknya ada di dioda D605. Nah, kita cari dioda D605 di sini. Nah, di area sini ya pokoknya ya. Nih ketemu nih D05 nih ada ya. Nah, D05 kita cek katodanya berapa tegangan di katoda dan antara katoda dan anoda ya. Kita cek dulu di tegangan katodanya berapa volt ini. Oke, 4,5 volt ya. Ini di katodanya 4,58. Kemudian di anodanya 4,3 ya, 4,3. Di anodanya anodanya 4,3, berarti normal ya, belum terprotek karena katodanya lebih besar dari anoda ya. Ini anoda, ini anoda 4,3, ini katodanya
4,58 ya, katodanya lebih besar, jadi normal, enggak terprotek. Tapi kalau katodanya di sini rendah, dengan tegangan 180 kurang, cuma 150 misalkan, otomatis di sini akan drop. Ini akan drop menjadi 1 volt atau 2 volt, maka arus yang di anoda ini akan mengalir ke katoda, sehingga tegangan yang 4 volt tadi ini akan hilang ya, karena karakteristik dioda itu mengalir dari anoda ke katoda. Karena anoda ke katoda itu mengandung resistansi ya sekitar 600 ohm. Kalau katoda ke anoda itu tidak tidak ada resistansi, alias besar, resistansi itu bermega-mega ya. Jadi itu memang karakteristik sistem protek. Jadi kalau katodanya lebih besar maka normal. Nah, ini 4,5, katodanya 4,5, kemudian ini anodanya 4,3, maka masih TV normal ya, masih menyala. Kemudian pin protek yang selanjutnya yaitu pin protek heater. Heater itu disampling dari tegangan 19 volt. Ini di elko ini nih, C602, ini D602 sini. Nih 19 volt. Nah, 19 volt. Kita ukur di katodanya di D603. Karena itu protek heater di D603. Nah, di sini kita cek di katodanya. Di katoda nah sama 19 volt. Sedangkan di anoda dia lebih rendah ya. Nah, ini lebih rendah. Tuh, rendah. Cuma 1 volt. Ya, cuma 1 volt. Nah, makanya TV menyala. Tapi kalau tegangan ini hilang yang 19 volt yang di katoda, maka TV terprotek. Kemudian pin protek tegangan ABL. Ini masih di wilayah sini, tegangan ABL. Tegangan ABL disampling D608. Cari D608 nih, di sini nih. Nih, D608. Kita cek di katodanya berapa? Di katoda. Nah, katodanya 4,38. Kemudian anodanya. Nah, anodanya cuma 1 volt. Ya, makanya TV normal ya. Ini tegangan ABL ini diambil dari tegangan 180 ya, melalui R berapa nih? R625 ya, sebesar 180 kilo, sehingga menjadi turun 5 volt sini. Oke. Kemudian ada lagi di tegangan 78 R09. Nah, tepatnya di dioda D1005. Nah, sini guys, D1005 sini. Coba lagi. Nah, sini D1005 sini ya. Nah, sini di dioda D1005 ya. Ini
Di katodanya harus ada tegangan 8 volt. Katoda D1005 di katodanya harus ada tegangan 8 volt. Nah, ya kan, 9 volt normal ya. Kalau tegangan ini drop sampai 2 volt atau 3 volt, maka terprotek karena tegangan anodanya ini lebih dari 3 volt. Ya, tegangannya 4,9 hampir 5 volt. Kalau di sini kurang dari 5 volt, maka akan terprotek. Kemudian sampling protek berikutnya di AC detektor, tepatnya di D1002 ya. Kita cek di katodanya. Nah, ini tegangan 14 volt ya, normal. Karena ambilnya dari dioda ini yang di sini, regulator. Kemudian anodanya 3,6 ya. Kalau di katoda tegangannya drop, misalkan lebih sedikit dari anoda, maka akan anoda harusnya yang di anoda akan hilang, yang menjadi terprotek. Oke, saya rasa itu. Oh ya, satu lagi di IC vertikal ya, catatan untuk IC vertikal itu sampling proteknya di R ini ya, R523 ini, R523. Nah, di sini harus ada tegangan 0,6 ya, atau sampai 1 volt. Kalau di sini nggak ada tegangan kurang dari 0,6, maka IC ini mungkin rusak atau bergaris sehingga menjadi protek ya. Kalau terjadi protek di area IC vertikal, kita tinggal cut aja pin protek utamanya ya, pin 63 ya. Nah, akan mengetahui kerusakan di IC vertikal. Kalau di cut pin 63 tetap aja protek, maka ada dua lagi protek, yaitu AC detektor di D1002 ya. Ini di cut. Kalau masih terprotek, berarti ada di yang terakhir di D apa ya tadi, di protek vertikal ya. Ini protek yang paling akhir itu protek AC detektor emang ini ya. Kalau ini di open, biasanya kalau ini di open maka akan gambarnya tampil ya, dia terprotek biasanya, soalnya ini terprotek terakhir ya. Kalau misalkan protek vertikal udah di open, protek pusatnya udah di open, masih terprotek, ini protek terakhir di D1002 ini di open ya. Oke, itu saja ya guys yang dapat saya jelaskan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat para teknisi pemula ya, khususnya yang saya juga masih pemula ya. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon dikoreksi dan tulis di kolom komentar. Oke, saya ini juga untuk berbagi ya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.